Ditampilkan pada suatu malam di suatu zona perang yang sangat berbahaya. Dua kelompok bersenjata sedang baku tembak, salah satunya adalah tentara US dan satunya lagi adalah pasukan sipil bersenjata yang nyaris menyergap. Dengan cepat tim US beraksi dan segera menjatuhkan dua anggota musuh. Di kejauhan terdengar suara ledakan, namun tentara US tetap maju sambil menembak siapapun yang mendekat. Mereka naik tangga menuju sebuah balkon, lalu para sniper mengambil posisi untuk beraksi. Sementara anggota tim lain menyisir bangunan untuk menghabisi setiap orang yang menghalangi. They're right. Puluhan orang tumbang tanpa ampun sampai bangunan itu benar-benar bersih. Setelah itu, tim tentara kembali ke jalan dan melihat jet melintas di atas kota, sementara mereka tetap menembaki lawan yang tersisa. Sayangnya, saat berbelok di sudut jalan, mereka menemukan satu regu lawan bersenjatakan lengkap sudah menunggu. Kelompok itu segera menyerbu untuk mengambil alih situasi dan ikut masuk ke baku tembak. Tetapi sebanyak apapun orang yang mereka jatuhkan, regu lawan terlalu besar sehingga mereka tidak punya peluang untuk menang. Mereka pun memutuskan mundur, namun ketika mulai bergerak, seorang prajurit tertembak dan Rodi harus mengangkatnya. Tidak ada yang berhenti menembak saat mereka berlari, mencari perlindungan di titik manapun yang bisa mereka temukan sambil terus menjatuhkan lebih banyak orang. Rodi ingin merawat luka temannya, tapi ia harus terus menembak untuk melindungi dirinya sendiri. Ketika ia sempat memeriksa lukanya lagi, prajurit itu tewas. Regu musuh yang lain datang dan tim itu terpojok di ujung jalan, jadi mereka memakai radio untuk mencoba meminta bantuan. Tiba-tiba area itu menjadi gelap dan sebuah cahaya merah muncul di antara awan tebal. Kedua kubu menatap dengan kaget ketika cahaya itu memperlihatkan sebuah mesin misterius dan... Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu hidup tidak selalu tentang menunggu hari yang lebih baik, tapi tentang mensyukuri hari ini. Seperti biasa, saya akan bercerita tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul Osiris, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh William Kaufman dan dibintangi oleh para aktor yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Film dibuka dengan menampilkan tahun 70-an, wahana antariksa Voyager 1 mengambil foto pertama sistem bumi dan bulan dari jarak 1,6 juta mil. Pada tahun 79, benda itu melintas dekat Io, salah satu bulan Jupiter, dan menemukan bahwa permukaannya punya aktivitas vulkanik. Pada tahun 1980, Voyager 1 melintasi Saturnus, lalu pada 2012 ia meninggalkan tata surya dan masuk ke ruang antar bintang. Adegan berpindah menampilkan para tentara terbangun. Mereka butuh waktu sebentar untuk pulih karena memuntahkan cairan yang memenuhi paru-paru. Jax mengenali cairan itu sebagai stasis yang seharusnya cepat larut, tapi ia tidak mengerti mengapa bisa mengetahuinya. Tim itu juga tidak tahu di mana mereka saat ini. Mereka sempat mengira mungkin Rusia atau Cina yang menculik, tapi tulisan pada mesin-mesin itu bukan berasal dari bumi. Reyes menemukan sebuah plakat berisi nama mereka dan penanda satuan, namun ia juga tidak paham kenapa bisa memahami hal itu. Kemudian, diketahui bahwa senjata mereka masih terisi penuh dan yang terakhir mereka ingat hanyalah baku tembak di jalanan lalu sambaran kilat. Pemimpin mereka, Kelly, berkata mereka harus bergerak sebelum penculiknya menemukan. Di ujung koridor ada pintu bundar besar, tetapi menekan tombol tidak membuatnya terbuka. Para tentara bekerja sama untuk membukanya secara manual. Setelah melewati lorong lain, mereka menemukan pintu kedua yang sudah penyok dan keluar dari rel. Rodi melihat ada penutup ventilasi di dinding dan menyuruh
Reyes memeriksanya. Dengan senter di mulutnya, Reyes merangkak melintasi ventilasi dan menemukan banyak jalur, lalu ia memilih satu-satunya arah yang masih punya sedikit cahaya. Akhirnya ia menemukan penutup lain dan keluar di sisi seberang pintu ventilasi itu setelah memberitahu tim anggota lainnya ikut masuk ventilasi untuk menyusulnya. Saat melihat pintu dari sisi ini, terlihat bekas terbakar parah dan tanda benturan, seolah ada seorang yang berusaha keras masuk ke sana. Tempat itu terasa seperti labirin dan Nash menduga mereka berada di penjara bawah laut. Tetapi mereka mendengar suara-suara aneh, jadi tim itu maju untuk terus menyelidiki. Di koridor berikutnya, mereka menemukan jejak darah di lantai. Ada juga semacam penjepit atau penahan di dinding yang menandakan listriknya mati. Itu berarti tempat ini sedang dalam tanda kutip sekarat, dan hal itu menjelaskan mengapa mesin tadi dimatikan yang membuat mereka terbebas. Ruangan berikutnya dipenuhi kabut tebal di bagian lantai. Setetes darah jatuh mengenai wajah Reyes, dan ketika menengadah, ia melihat banyak mayat tergantung dari kaki mereka tanpa kepala. Kelly membawa Gibbs dan Reyes ke ruangan setelahnya. Tempat ada satu lagi tubuh yang tercabik-cabik tergantung di atas meja aneh. Di sana juga ada seorang perempuan bernama Ravi yang diborgol. Ia terbangun dan bicara dalam bahasa lain. Lalu para tentara menarik suatu tuas untuk membebaskannya. Pada saat yang sama, sesosok makhluk besar muncul menghampiri Gibbs dan di ruangan sebelumnya, Nash menemukan senjata yang tak biasa. 3 orang itu mendengar keributan di dekat sana dan bergegas menolong sambil menembak. Peluru biasa tampaknya tidak terlalu berpengaruh pada armor musuh, dan makhluk itu menumbangkan 3 prajurit hanya dengan 1 serangan. Para tentara mengira makhluk itu sudah mati dan mendekat untuk memeriksa. Ternyata monster itu justru mengaum dan mengejutkan mereka. Ravi menyela untuk menembaknya dengan benar sampai mati. Setelah itu, Ravi mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti, lalu pergi lebih dulu. Kelompok itu mengejarnya setelah sadar bahwa Gibbs sudah tewas. Di koridor berikutnya, Kelly membuat Ravi kaget karena ia bisa berbicara dengan bahasa Ravi yang merupakan bahasa Ura. Makhluk ganas lain muncul di dekat sana, jadi Kelly langsung melepaskan tembakan sembari meminta yang lain kabur. Para prajurit menolong Ravi lalu berlari secepat mungkin, dan kejar-kejaran pun terjadi saat kedua pihak terus saling menembak sambil bergerak. Mereka berhasil berlindung di koridor berikutnya, dan ketika Ravi melihat ada celah, ia menarik tuas untuk menutup pintu. Kelly menyelipkan pisau di antara pintu dan dinding untuk menjepitnya, lalu menyuruh Jax ikut Ravi mencari jalan keluar. Para monster mulai menghantam pintu dan para prajurit mundur karena tahu pintu itu tidak akan bertahan lama. Jax dan Ravi menemukan sebuah lubang penuh kabel dan memanjat melewatinya hingga mencapai ventilasi. Reyes menyuruh yang lain mengikuti 2 orang itu, sementara ia tetap tinggal untuk mengalihkan perhatian. Saat pintu akhirnya terbuka, Reyes menembak alien pertama sampai jatuh, membuat pintu menutup lagi, tetapi semua monster tetap berhasil menerobos dan mengejarnya. Reyes ikut berlari menuju lubang pintu, namun ketika ia mencapai ventilasi, salah satu makhluk menarik kakinya dan menyeretnya keluar lagi. Monster kedua mengintip ke dalam, dan Rhodey langsung menembak kepalanya sampai hancur. Akhirnya tim itu menemukan jalan keluar dan mendorong beberapa balok logam untuk masuk ke sebuah ruangan. Setelah mendengar Reyes sudah tewas, Nash panik sambil berteriak soal bertemu alien. Can we all please agree that those are fucking aliens? Kelly menenangkannya, lalu bertanya pada Rhodey kenapa ia bisa menggunakan senapan laser itu, tetapi Rhodey sendiri lagi-lagi tidak ingat. Jax mencoba merawat luka Ravi, namun Ravi bersumpah ia baik-baik saja. Ucapan Ravi diterjemahkan oleh Kelly, padahal Kelly juga tidak tahu kenapa ia bisa mengerti bahasa Rusia. Kelly lalu menanyainya, dan Ravi menyebut bahwa prajurit itu sleepers sebelum menegaskan bahwa para monster itu adalah alien.
Setelah menjelaskan bahwa mereka berada di sebuah kapal antariksa, Ravi mengungkapkan bahwa dia sebenarnya bisa berbahasa Inggris dan berkata tim itu harus menuju ke tempat aman. Nash masih terus panik sampai Rhodey harus mengancamnya agar diam. Ravi menyela dan mengingatkan bahwa mereka harus tetap bergerak. Sementara itu Reyes disiksa dan dicabik-cabik oleh para alien yang memakai sebuah perangkat untuk melihat ingatannya dan mempelajari semua yang diketahui tim itu. Mengikuti apa yang dilihatnya dalam ingatan, makhluk itu mendekati pintu yang bengkok lalu mengaktifkan sebuah perangkat di sarung tangan pelindungnya. Di salah satu koridor, Ravi menjelaskan bahwa alien yang penuh bekas luka adalah pemimpin dan ia punya puluhan monster yang membantunya. Ravi juga mengungkapkan bahwa ada sensor gerak di dinding dan tujuan para alien itu sebenarnya hanya mencari makanan. Ketika mereka masuk ke ruang berikutnya, mereka mendapati diri berada di sebuah jembatan di atas jurang dalam dikelilingi ribuan cahaya. Jax mengamati lebih dekat dan menyadari itu bukan bohlam, melainkan kapsul-kapsul yang berisi tubuh di dalamnya. Ravi menyebut kapsul-kapsul itu sebagai sleepers dan mendesak mereka agar segera pergi. Mereka beristirahat di koridor berikutnya supaya Kelly bisa membenahi lagi perban Ravi. Mereka mengobrol tentang kehidupan sebelum perang dan Kelly berbagi bahwa ia adalah seorang suami yang sudah bercerai. Nash mulai bertanya-tanya apakah makhluk itu sebenarnya iblis, bukan alien, dan mereka sedang mengalami rapture atau pengangkatan, seperti kisah dalam Alkitab. Beberapa menit kemudian, tim menemukan sebuah hanggar penuh kontainer. Ravi menjelaskan bahwa kontainer itu berisi semua barang yang dicuri para alien dari bumi. Rhodey merasa aneh kenapa para alien belum menyerang. Lalu ia menduga mereka sedang bergerak lebih dulu untuk mengepung tim itu. Kelly setuju dan menyatakan mereka akan melawan, sambil mengabaikan Ravi yang mengatakan bahwa itu adalah ide buruk. Jax dengan sukarela mengajukan diri menjadi umpan dan pergi ke lorong sambil mulai bernyanyi. Para alien mengikuti suaranya untuk menemukan Jax, dan Jax langsung melepaskan tembakan. Knows how to party. Para alien mengejarnya sambil terus menembakkan pistol laser. Jax sesekali menoleh untuk membalas tembakan, memang tidak terlalu melukai, tetapi cukup untuk membuat mereka semakin parah. Akhirnya Jax mencapai hanggar dan terus memancing para alien agar mengikutinya. Ketika para makhluk itu masuk ke jalan buntu, Nash menembak satu di kepala, lalu anggota tim lain mengepung musuh dan menembaki mereka, menghabisi satu persatu. Setelah selesai, Ravi menunjuk bahwa semuanya terasa terlalu mudah dan ia takut terjebak. Tepat saat itu, satu regu alien lain masuk ke hanggar. Tim langsung menembak, tapi kali ini alien membawa perisai canggih yang sangat kuat sampai-sampai Nash pun tidak bisa mengenai sasaran. Mereka berlari ke pintu secepat mungkin, tapi Jax tertembak di punggung dan segera menemui ajal. Nash yang berduka berteriak sambil menembak pembunuhnya di kepala untuk membalas dendam. Empat orang yang tersisa keluar dari hanggar dan masuk ke koridor, lalu berlindung sambil terus menembak sebentar sampai Ravi menemukan pegangan untuk menutup pintu. Karena ada alien yang juga datang dari arah berlawanan, tim itu kabur lewat sebuah palka di dinding. Mereka meluncur turun melalui terowongan dan jatuh ke sebuah kolam penuh kerangka dan daging membusuk. Baunya sangat buruk sampai-sampai beberapa orang muntah. Ketika Nash mulai panik lagi, Kelly harus membungkapnya. Pembicaraan mereka terputus oleh sebuah suara dari atas dan Ravi menengadah kaget melihat wanita yang ia panggil Mama. Diketahui bahwa wanita itu bernama Anya dan segera dia melemparkan seutas tali. Ravi memanjat naik sehingga ibu dan anak itu akhirnya bertemu lagi. Para tentara ikut memakai tali itu dan Kelly memperhatikan seragam Anya yang menandakan ia adalah tentara Rusia. Anya menuntun mereka melewati koridor sambil selalu memastikan mereka menghindari sensor di dinding. Anya membawa mereka ke sebuah palka di lantai, lalu mereka turun ke ruang bawah tanah dan Anya mengunci pintunya.
Seluruh dinding di sana dipenuhi gambar seperti hiasan karya seni. Kelly menceritakan bagaimana timnya bisa terbangun dan Anya menjelaskan bahwa tempat itu adalah ruang trofi. Mereka bisa kabur hanya karena mesin itu mengalami gangguan. Anya mengaku sudah tidak mengetahui tentang waktu semenjak diculik, tapi memperkirakan sudah berada di sana sekitar 30 tahun. Para tentara menyadari bahwa Raffi lahir di kapal itu. Lalu Anya mengungkapkan bahwa pernah terjadi invasi, jadi ternyata wahana Voyager 1 membawa sinyal yang tujuannya untuk mengundang alien ramah ke bumi. Namun makhluk jahat justru menemukan sinyal itu dan melacak sumbernya sehingga terjadilah semua ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa para alien menculik ilmuwan dan ahli strategi manusia yang terbaik di dunia untuk mencuri informasi penting. Otak para ahli ini dihubungkan ke mesin alien agar rahasia pertahanan manusia bisa terbongkar. Hal lain yang diketahui adalah para tentara kelompok Kelly terjebak dan membeku di dalam mesin selama puluhan tahun. Lalu, mimpi buruk aneh yang mereka alami sebenarnya adalah simulasi perang yang dibuat alien untuk mempelajari cara manusia bertempur. Secara tidak sengaja, kelompok Kelly juga ikut mempelajari kemampuan alien yang oleh Anya disebut sebagai The Gift. Saat ini, kapal alien tersebut sedang memuat semua hasil jarahan perang kembali ke planet asal mereka. Ayah Raffi sebenarnya menyabotase reaktor hingga membuat mesin-mesin alien itu mengalami kerusakan. Anya biasanya tidak mau bekerja dengan orang baru, tapi tim Anya telah gugur saat misi sabotase sehingga sekarang ia sangat membutuhkan tim Kelly. Anya sendiri memiliki kemampuan unik yang bisa mendengar dan memahami pembicaraan alien dari jarak jauh. Ia tahu alien sedang berusaha memperbaiki pemancar komunikasi mereka. Jika mereka berhasil menghubungi planet asal, akan lebih banyak lagi alien yang datang menjajah bumi. Sambil beristirahat, Nash menyadari bahwa mereka mungkin tidak akan pernah bisa pulang ke rumah lagi. Lalu ada juga Kelly yang menatap foto putrinya dan sadar bahwa gadis kecilnya kini sudah berusia 40 tahun. Pada intinya, tidak ada jalan pulang dan para tentara sepakat memutuskan untuk melakukan perlawanan bersama Anya. Mereka memperkirakan masih ada sekitar puluhan alien yang tersisa di dalam kapal tersebut. Pusat komunikasi berada di dek paling atas yang merupakan area dengan pertahanan terkuat bagi para alien. Mereka berencana menyusup lewat saluran ventilasi meskipun tahu alien akan segera menyadari kehadiran mereka. Untungnya, Anya memiliki banyak bahan peledak yang bisa mereka gunakan untuk menyerang. Kelompok ini pun mulai merangkak melalui saluran ventilasi untuk mencapai dek paling atas. Rhodey dan Kelly sepakat untuk memancing perhatian alien agar fokus mereka teralihkan. Sementara itu, Nash bersama para wanita akan bertugas memasang bahan peledak di lokasi target. Ya, ini menjadi misi hidup mati mereka untuk menghentikan para alien. Anya juga memberi Kelly sebuah gauntlet curian yang membuatnya bisa menggunakan perisai. Kelompok itu lalu berpencar dan tim Nash segera mencapai ruang utama untuk mengamati para penjaga alien dari sebuah balkon. Di koridor lain, Kelly dan Rhodey menemukan satu sensor yang tertutup darah, jadi mereka mencari sensor kedua. Tak lama kemudian, salah satu alien menerima peringatan lawan gauntletnya. Bahkan Kelly sempat menembaki sensor itu untuk memancing musuh. Para penjaga di ruang utama pun dipanggil pergi, sehingga tim Nash akhirnya keluar. Sementara Nash berjaga, para wanita memasang bahan peledak. Kelly dan Rhodey bersembunyi saat mendengar para penjaga datang, lalu menunggu momen yang tepat untuk menghabisi dua penjaga itu dari belakang. Bala bantuan segera datang sambil menembak, jadi Kelly mengaktifkan perisai agar dia dan Rhodey bisa terus bertempur. Salah satu alien dengan kejam menarik rekannya untuk dijadikan tameng lalu mendorong maju sehingga Kelly dan Rhodey terpaksa kabur. Mereka bersembunyi di koridor lain dan baku tembak masih terus berlanjut, namun salah satu alien mendeteksi sesuatu di gauntletnya dan memerintahkan separuh timnya bergerak ke arah berbeda. Di ruang utama, Anya mendengar para alien mendekat dan Kelly serta Rhodey menghubungi untuk memperingatkan hal yang sama sambil masih terjebak baku tembak, tapi tidak ada jalan bagi tiga orang itu untuk kabur. Ketika Kelly berhasil melewati pintu, Rhodey menutupnya dan menyuruh Kelly menyelamatkan yang lain, sementara Rhodey menahan para alien. Rhodey pun habis-habisan melawan, menembakkan senapan canggihnya sampai benar-benar habis, lalu beralih ke senjata manusia dan akhirnya
Separuh regu alien lainnya berhasil sampai ke ruang utama dan para manusia menembak untuk menjatuhkan sebanyak mungkin. Awalnya mereka cukup berhasil, tetapi sayangnya lebih banyak alien berperisai datang, jadi Anya menyuruh Raffi pergi dan meminta Nash melindungi gadis itu. Di koridor, lagi-lagi Nash melihat banyak pasukan alien yang datang, jadi dia meminta Raffi bersembunyi di balik palka. Setelah itu Nash berteriak sambil berlari memancing pasukan alien agar mengejarnya. Nash menembak sebanyak mungkin alien yang bisa ia jatuhkan dan sempat bertanya-tanya apakah ia juga harus mengaktifkan bahan peledak, namun Nash bertekad untuk bertahan hidup, jadi ia mengeluarkan senjatanya lagi. Ketika tidak mendengar suara apapun, Raffi keluar, tapi langsung mendapati ada alien di dekatnya. Sementara itu, Kelly terkejut menemukan sebuah ruangan berisi manusia yang dikurung dalam sel-sel dan memohon kepadanya untuk menolong. Saat Kelly menoleh, tiba-tiba Kelly bermimpi tentang putrinya yang bahagia di bumi, tetapi tiba-tiba para alien juga menculik putrinya. Ketika terbangun, Kelly menyadari berada di dalam salah satu sel. Raffi ada di sel sebelah dan harus memberitahu Kelly bahwa yang lain tidak berhasil selamat. Para alien masuk, mencekik leher Kelly, lalu mendorongnya menempel ke dinding. Kemudian para alien menyeret Kelly melewati koridor dan membawanya ke meja aneh seperti sebelumnya, lalu menggantungkannya terbalik. Alien itu mengambil sebilah pisau dan bersiap menyerang, tetapi pada saat itu, alien tersebut melihat Nash bersembunyi di bawah. Dengan satu tembakan tepat ke kepala, Nash menghabisi makhluk itu. Setelah itu, Nash dan Kelly bergerak melewati koridor sambil membunuh alien manapun yang mendekat. Mereka mencapai daratan sel, lalu Kelly membukanya untuk menyelamatkan para tahanan. Karena lebih banyak monster datang, Nash menembak dengan senjata laser dan menjatuhkan musuh satu demi satu. Setelah semua tahanan berhasil keluar, mereka pun bersiap bergerak lagi. Para prajurit menutup pintu dan kabur sambil membawa Raffi. Tak lama kemudian para alien menyusul, jadi 3 orang itu berlindung di balik dinding dan membalas tembakan. Peluru manusia mulai menipis, maka Nash melempar sabuknya yang berisi semua granat. Nash merayakan momen tersebut, tapi sayangnya itu hanya untuk sementara karena tiba-tiba Komandan alien masuk ke ruangan itu, jadi Kelly menyuruh Raffi lari, lalu memancing makhluk itu supaya fokus padanya. Kelly juga mengambil sebilah senjata tajam dan mulai bertarung, tetapi musuh itu terus menjatuhkannya dengan pukulan demi pukulan. Alien itu bahkan melempar Kelly. Setelah beberapa hantaman, alien kembali mengambil senjatanya dan berlari ke arah Kelly. Kelly menanti alien itu melintasi ambang pintu, lalu film pun ditutup dengan menampilkan Kelly bertemu dengan Raffi yang sangat ketakutan untuk keluar. Kelly maju lebih dulu dan Raffi mengikutinya, lalu diketahui bahwa kini mereka masih di bumi. Namun planet yang dulunya indah itu kini menjadi seperti neraka. Apa yang akan dilakukan Kelly selanjutnya? Dan apakah masih ada harapan bagi umat manusia? Dan tamat. Di bagian akhir, film ini sengaja menutup dengan beberapa pertanyaan besar yang tidak dijawab tuntas, dan itu terlihat dari kejutan terakhir ketika yang mereka saksikan bukan ruang angkasa, melainkan bumi yang sudah porak-poranda, bahkan diperlihatkan sebagai kota Paris yang hancur. Karena petunjuk visualnya kuat, tetapi penjelasannya minim, penonton dibiarkan menebak apakah kapal alien itu sebenarnya sudah kembali ke bumi sejak awal, atau justru baru mendarat setelah perjalanan panjang, atau bahkan mengalami kegagalan sistem, sehingga semua rute pulang pergi mereka kacau.
Saya pikir para karakter seolah melompati puluhan tahun, sehingga mereka terbangun saat perang di bumi sudah berakhir dan peradaban sudah runtuh. Namun film tidak memberi angka pasti, jadi yang menggantung bukan cuma berapa tahun tepatnya, melainkan juga apa yang sebenarnya terjadi di bumi selama mereka tidak ada. Apakah manusia benar-benar kalah total, atau masih tersisa kelompok-kelompok perlawanan yang tidak diperlihatkan? Lalu ada juga tanda tanya soal tujuan besar aliennya, karena beberapa menilai filmnya sendiri meninggalkan banyak celah tentang taktik invasi, keamanan kapal, dan motif mereka. Akibatnya, muncul dua pendapat yang sama-sama masuk akal. Alien ini sekedar berburu dan mengumpulkan hal-hal yang penting dari bumi sebelum pulang, atau mereka sedang menjalankan rencana yang lebih panjang seperti kolonisasi, atau bahkan memperlakukan manusia sebagai sumber daya hidup yang bisa dibawa pergi. Karena film tidak mengunci salah satunya, ketidakjelasan ini terasa seperti umpan untuk cerita lanjutan. Nah, dari sisi kemungkinan sequel, beberapa ulasan menyebut penutupnya memang terasa seperti teaser dan bahkan dianggap sebagai penghormatan terhadap ending film fiksi ilmiah klasik yang terkenal dengan kejutan lokasi. Jadi walaupun itu belum otomatis berarti ada film kedua, bentuk ending seperti ini memang lazim dipakai untuk membuka pintu kelanjutan. Setelah ancaman utama di kapal dipukul mundur, dunia yang mereka jadikan tempat pulang ternyata sudah jadi neraka baru yang jauh lebih besar skalanya. Sementara itu, yang juga bikin sequel terasa mungkin adalah gagasan tentang komunikasi dan bala bantuan. Di cerita, ada upaya memutus peluang alien mendapat pasukan bantuan, tetapi pembahasan ending biasanya menekankan bahwa memotong satu jalur komunikasi tidak sama dengan menghapus ancaman seluruh spesies. Jadi kalau ada lanjutannya, arahnya bisa ke dua jalur besar, bertahan hidup di bumi yang sudah runtuh sambil mencari manusia lain yang tersisa, atau menghadapi gelombang ancaman berikutnya yang datang karena jejak bumi sudah terlanjur diketahui. Film ini banyak dinilai sebagai cerita tentang harga diri dari rasa percaya diri manusia terhadap teknologi dan pesan keluar angkasa. Niat ingin dikenali semesta bisa berubah jadi resiko kalau kita memberi terlalu banyak petunjuk tentang diri sendiri. Selain itu, endingnya juga mengarah ke pelajaran yang lebih manusiawi. Kemenangan kecil tidak selalu mengembalikan keadaan, tetapi tetap bisa jadi alasan untuk bertahan, bekerja sama, dan memilih hidup di tengah dunia yang sudah keburu berubah. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, atau merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!